Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Demokrasi. Jumpa kembali bersama kami dalam siaran podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto. Hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2021 bersama saya Nur Ifah Kasubag KPU Kota Mojokerto yang akan menjadi host pada acara kita siang hari ini. Tampil dalam acara kita di studio pada hari ini narasumber Bapak Imam Bukhori. Selamat siang Bapak Imam. Beliau adalah Komisioner KPU Kota Mojokerto Divisi Hukum dan Pengawasan. Oke, Bapak Imam ini sudah menjabat sebagai komisioner di KPU Kota Mojokerto untuk periode yang kedua ya Pak ya? Betul Mbak, iya. Sebelumnya di periode pertama 2014 sampai 2019, tapi waktu itu menjabat di divisi teknis. Saya untuk periode sebelumnya 2014-2019 itu ada di dua divisi. Pernah di dua divisi Mbak. Pertama pada saat pemilu presiden 2014 itu kan kita awal-awal masuk itu saya berada di divisi megang divisi sosialisasi. Nah, terus ada perubahan terkait dengan ketua harus megang divisi, itu saya baru megang di divisi teknis. Oh ya, selanjutnya untuk yang periode kedua ini baru di divisi hukum dan pengawasan. Ya. Oke, itu tadi perkenalan kita dengan narasumber kita ya. Tema kita pada hari ini kita akan membahas mengenai rancangan undang-undang pemilu ya Pak ya. Iya betul. Rancangan undang-undang pemilu ini masuk dalam Prolegnas ya Pak ya? Iya, masuk Prolegnas. Prolegnas Program Legislasi Nasional Prioritas 2021, dan saya rasa ini sangat menarik ya kalau kita bahas ya pada hari ini ya Pak ya. Ya, memang lagi hangat-hangatnya kita pembahasan ini. Karena kita tahu bahwa rancangan undang-undang pemilu ini juga menarik perhatian banyak pihak ya Pak ya, karena ada semacam tarik ulur di dalamnya terkait beberapa poin terutama ya Pak ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang poin-poin penting dalam RUU ini, mungkin Pak Imam bisa jelaskan kepada Sobat Demokrasi kira-kira sebenarnya apa sih yang mendasari adanya rancangan undang-undang pemilu ini? Yang mendasari dari adanya rancangan undang-undang pemilu ini adalah yang pertama mungkin terkait dengan putusan MK Mbak yang 55 tahun 2019 tentang keserentakan, yang mengatur keserentakan pemilu itu. Yang kedua terkait dengan ini kan penyatuan, sebenarnya penyatuan dari Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan Undang-Undang Pemilu Kada 10 tahun 2016. Jadi itu disatukan nanti. Jadi terkait dengan rancangan undang-undang ini membahas di dua regulasi penyederhanaan dari dua undang-undang tersebut ya Pak ya? Jadikan satu kan nanti kan itu. Kalau kita lihat dari rancangan undang-undang pemilu ini yang ramai dibicarakan ya Pak ya, kemarin saya sempat baca-baca juga untuk per 26 November, yang draft per 26 November, karena kita tahu bahwa rancangan undang-undang ini kan dinamis ya, jadi masih ada revisi-revisi di sana sini dan sampai yang terakhir kemarin itu per 26 November ya, yang saya sempat baca dan mengikuti juga per 26 November itu yang terakhir ya, berarti yang terakhir. Nah, itu kira-kira apa saja Pak poin-poin di draft yang paling akhir itu yang berbeda gitu dari undang-undang baik dari Undang-Undang 7 maupun dari Undang-Undang 10 2016. Dan kalau terkait dengan yang terdekat yang ramai dibicarakan di kalangan umum itu adalah terkait dengan yang pertama, pemilu itu kan dibagi menjadi dua, yaitu pemilu nasional dengan pemilu daerah. Gitu. Yang pemilu nasional sendiri itu nanti akan diadakan setelah 2 tahun dari pemilu daerah. Kalau pemilu daerah itu diadakan 3 tahun setelah pemilu nasional. Kalau pemilu nasional jadi ada jeda waktu betul, kedua jenis pemilu gitu ya. Tapi mungkin Sobat Demokrasi juga masih bingung pemilu nasional itu apa, pemilu daerah itu apa, mungkin bisa lebih. Kalau pemilu nasional itu pemilu terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, DPD, DPRD kabupaten kota itu masuk dalam berarti intinya pemilu pilpres dan pileg ya kalau pemilu nasional itu ya, dijadiin satu di pemilu nasional. Iya, itu pemilu nasional kayak kemarin yang kita sudah laksanakan di
pemilu 2019 itu. Nanti kalau pemilu daerah itu pemilu terkait dengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota gitu. Itu pemilu daerah. Ya, dengan kata lain kalau untuk pemilu nasional itu perpaduan dari Pilpres dan Pileg termasuk DPD ya Pak ya, termasuk kabupaten kota juga ya, DPD kabupaten kota. Sedangkan pemilihan daerah itu benar-benar hanya untuk yang biasa kita sebut pilkada ya. Betul ya. Jadi mulai dari gubernur, bupati dan wali kota itu nanti disendirikan dalam bentuk pemilihan daerah. Gitu ya, itu pemilihan daerah yang menjadi 2 itu Mbak. Oke, jadi kalau yang di undang-undang sebelumnya itu kan kaitannya sama pemilu serentak itu ya Pak ya. Itu kan di undang-undang sebelumnya sudah diatur 2024. Kalau di yang RUU ini gimana ini? Kalau yang di RUU ini memang untuk pemilu kada, pemilu daerah tadi itu masih mengikuti yang tahapan seperti sebelumnya. Keserentakannya itu baru nanti terjadi di tahun 2027. Jadi untuk yang pemilihan kepala daerah kayak Batu itu kan harusnya di 2022. Ya Kota Mojokerto sendiri harusnya nanti di 2023 itu di RUU dibahas di situ. Tapi kalau di Undang-Undang 10 keserentakan itu kan di tahun 2024 gitu. Jadi 2024 dalam artian serentak itu kan dalam artian serentak di tahun yang sama gitu. Tidak berarti nanti serentak itu antara pemilu daerah dengan pemilu nasional jadikan satu dalam satu hari yang sama, dalam TPS yang sama, bisa tidak juga seperti itu. Tapi kalau pemilu nasional itu kan harusnya nanti di bulan April. Nah kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu di bulan November tahun 2024 untuk pemilu gubernur dan pemilu bupati dan wali kota. Jadi kalau sekarang sih mungkin jadi kayak bergeser gitu ya Pak ya, ada semacam suara-suara yang menginginkan bahwa janganlah di 2024 tapi di 2022 dan 2023. Iya, itu memang perpecahan di masing-masing komisi kalau istilahnya di DPR itu di masing-masing partai politik itu memang ada lagi ada perbincangan terkait itu, ada yang setuju dengan rancangan undang-undang ini, ada yang memang ini aja belum dilakukan gitu loh. Makanya ini masih ada tarik ulur. Nanti kalau kita sih memang sifatnya hanya mengikuti aja perkembangan terkait dengan pembahasan ini. Jadi pembahasan itu pun sekarang masih bergulir ya, yang kaitannya dengan keserentakan itu tadi ya Pak. Betul ya. Oke. Kemudian poin-poin lain yang saya lihat kemarin kalau nggak salah terkait dengan ini Pak, larangan mantan anggota HTI, apakah benar itu Pak? Iya, itu disebut juga memang kalau tidak salah itu di poin DD kalau tidak salah itu memang ada di samping organisasi terlarang kayak sebelumnya kan hanya organisasi terlarang PKI gitu. Tapi di RUU ini memang itu disebut spesifik juga gitu di RUU ini. Ya, ini menarik nih Pak. Kalau misalnya untuk mengetahui dia itu dulu anggota HTI itu bagaimana itu nanti kira-kira? apakah ya kan kalau kayak gitu itu kan kalau misalnya untuk anggota parpol kita jelas ya kita bisa ngecek dari KTA. Kalau kayak semacam ini nanti mungkin apakah melibatkan BIN atau apa gitu untuk melacak apakah seseorang itu dulu terlibat di HTI apa gimana gitu ya. Kalau terkait dengan kepengurusan sih mungkin sudah terdaftar ya kan HTI sebelumnya terdaftar. Tapi kalau terkait dengan simpatisan dan anggota ini yang kita juga nggak tahu gitu. Ya itu mungkin nanti akan ada hal-hal yang mungkin itu kita mungkin lebih ke menunggu apakah ada masukan atau tanggapan dari masyarakat di KPU seperti itu ya Pak. Iya, kalau di KPU memang kita kan nunggu aja lah aturannya bagaimana kan gitu ya. Tapi yang jelas memang mulai ada larangan untuk HTI di pemilu yang akan datang ini ya Pak ya di RUU. Ya di RUU di RUU. Kemudian terkait itu Pak, syarat minimal pendidikan kalau nggak salah juga ada perubahan ya? Iya, kalau dulunya memang kayak untuk bupati, wali kota, gubernur itu kan memang lulusan SMA, berijazah SMA itu atau sederajat itu sudah bisa. Ya, biasanya minimal SLTA. Iya, SLTA sederajat kan gitu toh. Tapi termasuk anggota dewan gitu loh. Anggota dewan itu kan kalau kemarin memang minimal SLTA. Ya. Tapi di RUU ini kalau saya tidak salah baca juga itu semuanya itu minimal S1. Jadi lulus perguruan tinggi. Itu memang perubahan dari
perbedaan dari RUU ini dengan aturan-aturan sebelumnya. Jadi kalau yang di RUU ini DPR menginginkan semua pejabat, dalam arti mulai dari tingkatan presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan gubernur maupun wali kota dan bupati semuanya minimal berpendidikan tinggi, S1 ya paling nggak minimal. Ya, berarti ada peningkatan syarat ya Pak ya dibandingkan sebelumnya ya. Oke. Kemudian untuk itu kita sudah membahas tentang salah satu syaratnya harus menjadi anggota parpol. Ini menarik karena di beberapa webinar sebelumnya saya pernah ngikutin itu, Perludem itu berharap bahwa calon-calon ini meskipun oke lah mungkin dia masuk sebagai parpol, tapi harus ada minimal dia 2 tahun apa berapa minimal tahun. keanggotaan Minimal keanggotaan sebagai anggota parpol. Nah, sedangkan di RUU ini diatur nggak sih Pak tentang itu? Sebatas saya membaca itu memang belum diatur Mbak, belum terkait dengan umpamanya kalau dicalonkan jadi presiden, dicalonkan jadi anggota legislatif itu harus minimal keanggotaan sekian tahun. Itu saya belum membaca di RUU ini, belum menemukan. Tapi sebenarnya itu kan usulan-usulan dari penggiat kepemiluan ya, penggiat kepemiluan itu memang usulannya demikian. Tapi kan ini belum terakomodir di RUU ini kelihatannya gitu loh. Tapi setidaknya sudah ada pengaturan bahwa salah satu syaratnya adalah dia ini untuk semuanya ya, termasuk untuk kecuali DPD yang dari perorangan ya Pak ya. Itu memang kan kalau perseorangan kan tidak diusung oleh mereka, oleh partai politik. Kalau presiden, wakil presiden, terus bupati, wali kota itu kan memang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tapi kalau legislatif itu kan pasti menjadi anggota partai politik, karena salah satu persyaratannya juga memang itu menyebut harus mempunyai KTA kan gitu. Oke. Kalau yang untuk rancangan undang-undang kali ini kayaknya semuanya harus ini ya Pak ya, harus kecuali itu tadi yang kecuali yang perseorangan, DPD maupun calon wali kota, gubernur yang dari unsur perseorangan. Karena untuk presiden kan belum ada dari perseorangan. Kemudian ada lagi nih tentang poin tentang denda ini Pak, sanksi denda terkait mahar Pak. Mahar itu ya kalau pencalonan kan mahar itu ya. Sebenarnya tapi kalau saya lihat masih yang diatur masih kaitannya sama mahar capres ini, belum sampai ke yang lain. Kalau mahar wali kota juga semuanya diatur ya. Kalau saya baca insya Allah diatur. Itu sebenarnya kalau kemarin itu diatur di undang-undang lama itu hanya mengatur terkait dengan sanksinya. Sanksinya itu kalau di yang lama kalau partai politik itu dalam perekrutannya harus ada mahar, itu kan nanti di periode berikutnya tidak boleh mencalonkan. Kalau yang dulu Kalau di RUU ini malah ada tambahan lagi terkait dengan sanksinya. Itu harus kalau tidak salah membayar 10 kali lipat denda dari 10 kali lipat dari mahar denda yang diserahkan itu tadi ya. Tapi itu kan itu semua harus dibuktikan di pengadilan dulu kan begitu. Itu yang harus memang sebenarnya itu memang itu juga mekanismenya juga kita belum tahu ya Pak ya kalau seperti itu nanti. Iya, tapi kan memang pembuktian hal-hal seperti itu kan memang juga tidak mudah kan begitu. Tapi itu langkah sebenarnya untuk membatasi bahwa biar proses dari demokrasi ini benar-benar berjalan, terus demokrasi ini dianggap tidak mahal gitu ya. Kalau harus di awal aja sudah kena mahar, nanti belum hal-hal yang lain itu kan terkesan mahal. Biaya politik kita kan gitu. Dan itu juga kembali ke sistem yang ada di masing-masing parpol juga. Betul, ya Pak ya. Oke. Kemudian terkait ambang batas parliamentary threshold Pak, mungkin Pak Iman bisa jelasin. Ada perubahan apa gitu? Kalau terkait dengan PT ya, parliamentary thresholdnya kalau di pemilu sebelumnya itu kan hanya digunakannya di pemilu DPR RI saja untuk syarat dari ambang batas ya. Kalau di pemilu sebelumnya itu ambang batas dari DPR RI itu bisa diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi itu kan 4% kalau nggak salah di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu. Tapi di RUU ini ada kenaikan menjadi 5%. 5% perolehan suara sah tingkat nasional. Kalau kurang dari 5% berarti tidak
diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi di DPR. Ini juga berlaku bagi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kalau sebelumnya kan hanya DPR RI saja yang ada ambang batasnya ya. Gitu. DPRD provinsi juga ada ambang batasnya berarti. Iya, kalau di RUU ini, tapi di undang-undang sebelumnya tidak ada. Berarti kalau di RUU ini di DPRD provinsi itu ambang batasnya 4%. 4% dari perolehan suara suara sah DPR RI periode sebelumnya, tapi gitu di pemilu sebelumnya, dalam artian pemilu 2019. Demikian juga di DPRD kabupaten kota, itu 3% kalau DPRD kabupaten kota ambang batasnya. Jadi nanti kalau sebelumnya tidak perlu KPU tidak perlu menghitung ambang batas, tidak perlu memperhatikan ambang batasnya. Sekarang kita juga harus ngecek juga ya Pak ya. Iya, kalau RUU ini nanti disahkan, benar jadi disahkan, maka kita juga harus memperhatikan ambang batas itu untuk menghitung perolehan kursi masing-masing partai politik. Ya, itu kan tadi ambang batas itu berarti ada penentuan dari pemilu sebelumnya. Ini artinya kalau misalnya kemungkinan ada parpol baru, berarti gimana ini Pak? Kalau pemahaman saya terkait dengan pembacaan RUU ini, berarti kalau parpol baru itu hanya diikutkan di penghitungan di tingkat pusat DPR RI saja gitu loh. Kalau pemahaman saya ya, karena di DPRD kabupaten kota dan maupun provinsi itu kan memperhatikan 4%-nya itu kan perolehan suara partai pada pemilu sebelumnya gitu loh. Nah, kalau partai baru itu kan berarti belum mengikuti kontestasi di pemilu sebelumnya. Jadi belum bisa ditentukan juga ya dia. Iya, tapi kalau DPR RI tidak ada bahasa itu gitu loh. Tapi kalau di provinsi dan kabupaten kota itu muncul bahasa ambang batasnya itu mengikuti pemilu sebelumnya, itu yang membedakan. Jadi ini cukup ini juga ya Pak ya, kalau misalnya ada penentuan ambang batas sampai dengan di tingkat DPRD kabupaten kota, artinya ini ada kemungkinan bahwa sebenarnya ini memang salah satu upaya untuk menyederhanakan parpol juga gitu ya Pak, melalui penentuan ambang batas sampai di bawah ini. Kemungkinannya juga seperti itu, Mbak. Kemungkinan dari rancangan-rancangan ini diatur seperti itu mungkin juga mengarahnya ke sana. Karena kan ambang batas dinaikkan itu kan juga salah satunya indikator untuk membatasi partai politik kan begitu. Oke. Kemudian ada lagi nih Pak yang baru ini yang saya baca ini kaitannya dengan e-voting. E-voting ini benar-benar sesuatu yang baru ya di Indonesia terutama ya. Iya, memang kalau sebelumnya kan sebelumnya kan memang kita sudah mulailah ada e-rekap. E-rekap yang kemarin di pemilu. Nah, ini bukan sekedar e-rekap nih, ini e-voting. Artinya memilih dengan secara elektronik gitu loh, Pak. Iya. Ya, memang itu disebut juga di undang-undang itu, Mbak. Tapi kan itu juga dalam artian tidak mesti mutlak harus sudah beralih ke e-voting, karena masih manual juga bisa. Tapi di undang-undang RUU itu menyebutkan bahwa dapat menggunakan e-voting. Dapat dilakukan melalui e-voting. Jadi kan itu juga memperhatikan terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana, karena di e-voting sendiri kan berarti memerlukan banyak hal yang terkait dengan itu, mungkin peralatannya, mungkin termasuk jaringan internetnya. Iya, itu kan juga harus diperhatikan, karena kita mengaca pada kemarin yang terakhir di pemilu serentak tahun 2020 itu kan terkait dengan e-rekap gitu. E-rekap itu kan juga sangat berkebutuhan terkait dengan internet, kebutuhan internetnya. Kalau internetnya tidak mendukung kan mungkin prosesnya lama kan gitu. Tapi sangat kemarin kalau saya lihat e-rekap juga sangat bermanfaat gitu loh. Minimal kita sudah mengetahui sebelumnya. Itu kan kemarin memang e-rekap kan belum dijadikan dari segi publikasi itu. Bagi hasil pemilu itu lebih termasuk cepat gitu. Iya, lebih cepat. Tapi kalau itu diterapkan betul ya memang sangat membantu di ini. Nanti kalau sudah sempurna, e-rekapnya sudah sempurna diterapkan di TPS itu sangat membantu bagi anggota KPPS, Mbak. Kalau kemarin kan harus merekap, menyalin manual. Kalau ada e-rekap kan bisa lebih cepat kan gitu.
Tapi sekali lagi itu nanti untuk pelaksanaannya masih melihat situasi dan kondisi juga ya Pak. Betul, ya. Iya, Meskipun iya. memang sudah dalam rancangan undang-undang ini sudah masuk diatur ya. sudah diatur terkait dengan elektronik. Kalau sebelumnya kan memang tidak diatur, makanya kemarin Rekap itu juga ada kendala terkait dengan payung hukumnya gitu loh. Kalau sekarang disebut kalau RUU ini kan disebut gitu loh, disebut dapat menggunakan. Jadi itu adalah sebuah pilihan gitu ya Pak ya. Betul. Artinya secara manual itu masih tetap menjadi prioritas. Sedangkan jika memang dimungkinkan mungkin bisa mulai diterapkan itu e-voting Iya. untuk beberapa daerah mungkin Iya. bisa jadi seperti itu. Kayak Kota Mojokerto ini sudah sangat bisa Mbak lakukan e-voting. Karena terkait dengan sarana internet juga kita tidak pernah ada masalah karena kita tidak di kota, tidak lagi di mungkin pegunungan atau daerah terpencil kan gitu. Tapi nggak tahu kalau di daerah-daerah lain yang di luar Mojokerto kayak di luar Jawa itu kan masih Nah, itu ada juga daerah perlu yang sangat menjadi bahan pertimbangan juga betul. ya Pak ya. Makanya ada pilihan tadi manual sama e-voting. Kemudian terkait ini Pak, daerah pemilihan atau dapil, alokasi dapil. Ini kalau dalam draft RUU ini ada perubahan kalau tidak salah ya Pak ya? Ya, kalau terkait dengan dapil memang ada perubahan Pak. Kalau kemarin itu untuk DPR RI itu batasannya kan 3 sampai 10 kalau tidak salah. Ya. Kalau DPR provinsi dan DPR di kabupaten kota itu 3 sampai 12. Tapi di RUU ini dirampingkan ya, dikurangi dalam artian kalau DPR RI itu 3 sampai 8 kalau tidak salah batasannya. Kalau di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu 3 sampai 12 di masing-masing daerah pemilihan. Itu. Oh, jadi ada pengurangan kursi untuk untuk alokasi dapil ini ya Pak ya? Nah, 3 sampai 10, bukan 3 sampai 12 kalau di RUU 3 sampai 10 ya. Kalau sebelumnya 3 sampai 12. Jadi itu nanti kalau untuk Kota Mojokerto sendiri berarti gimana itu? Kalau untuk Kalau Mojokerto, misalnya ini benar-benar disahkan. iya, kalau kemarin kan di Kota Mojokerto kebetulan ada 3 dapil, 3 dapil dan masing-masing dapil itu kebetulan ada di masing-masing kecamatan. Karena untuk membentuk dapil di DPRD kabupaten kota itu kan bagian dari kecamatan atau gabungan dari kecamatan. Dari kecamatan atau gabungan dari kecamatan, tapi tidak bisa bagian kecamatan ini ke dapil ini, sebagian kecamatan ini bagian ini tidak bisa karena harus utuh. Iya, satu kecamatan. Kalau memang satu kecamatan sudah bisa membentuk dapil sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, harus digabungkan dengan kecamatan yang lain. Nah, Kota Mojokerto kemarin untuk dapil itu kan ada 3, dapil 1 itu Magersari, dapil 2 Keranggan, dapil 3 untuk kecamatan Prajurit Kulon. Itu masing-masing dapil memang kemarin masih 3 sampai 12. Jadi tiap partai politik itu dapat mencalonkan maksimal 3 sampai 12 untuk di masing-masing dapil untuk mencalonkan anggota legislatifnya gitu. Tapi kan tiap-tiap dapil tidak mesti nanti dapat kursi 12 gitu loh. Karena kan mempertimbangkan jumlah penduduk juga, keterwakilan jumlah penduduk itu. Oke Pak. Ini kira-kira ada nggak ya kalau misalnya ini kan kita live di Facebook, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa, pertanyaan dari Sobat Demokrasi yang mengikuti dari awal, mungkin bisa segera diketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Bapak Imam secara langsung. Ada Mas? Monggo. Kalau memang ada, nanti kita berusaha untuk kita jawab. Kalau tidak bisa ya jadi PR kita. Oke. Terus ada lagi nih Pak, poin menarik lainnya yang ada di rancangan undang-undang ini terkait kewarganegaraan. Kan kalau sebelumnya itu di undang-undang sebelumnya kan memang diatur bahwa harus WNI dan WNI tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain. Tapi itu waktu itu masih di undang-undang sebelumnya itu kan berlakunya itu masih terbatas di presiden dan wakil presiden kalau nggak salah. Sekarang sudah berlaku untuk semua. Ya, sebenarnya kalau persyaratan untuk menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR atau anggota legislatif dan gubernur maupun wali kota itu memang syarat pertama harus WNI Mbak, harus WNI. Tapi di RUU ini lebih diperjelas lagi gitu loh.
WNI itu dari sejak lahir kalau tidak salah. Ya, WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain kan gitu. Ini kan kayak kemarin ada di terakhir kasus ya kasus di pilkada di luar Jawa itu kan ada indikasi bahwa orang itu WNA gitu loh. Padahal untuk persyaratan untuk apa? Untuk mencalonkan itu kan mesti harus menyertakan KTP gitu loh. Ya, yang bersangkutan pada saat pendaftaran yang semua persyaratan sudah dilengkapi ya gitu. Jadi kita sebagai penyelenggara memang harus teliti terkait hal tersebut. Makanya biasanya kalau pada saat ada penyelenggaraan pendaftaran itu mesti kita umumkan ke publik. Itu dalam artian hal-hal seperti ini biar kalau ada orang lain yang mengetahui informasi, orang luar, masyarakat umum yang mengetahui informasi, biar bisa menginformasikan kepada kita. Itu tujuan dari kita umumkan, Mbak. Gitu. Tapi hal-hal seperti ini memang kadang ada masyarakat umum yang memang aktif mengikuti, ada yang masyarakat tidak. Tapi kalau memang diketahui oleh masyarakat, memang masyarakat berhak untuk memberikan masukan tanggapan kepada kita. Dan seringkali memang fase tahapan pengumuman itu seringkali minim ya Pak ya, minim tanggapan gitu. Dan betul, justru ketika jadi, nah itu baru timbul berbagai biasanya nanti kalau sudah jadi dipermasalahkan terkait dengan ijazahnya, terkait dengan identitasnya, terkait dengan hal-hal lain. Tapi pada saat tanggapan masyarakat kita umumkan, padahal kita itu mengumumkan sudah sangat masif Mbak. Kita mengumumkan itu kan melalui media, kadang juga kita pasang di laman KPU, kita pasang di depan KPU. Tapi itu kadang memang sangat minim apa yang saya sampaikan tadi. Itu memang butuh kesadaran masyarakat terkait dengan tanggapan-tanggapan masyarakat yang diperlukan untuk perbaikan kita kan. Dan itu tadi kembali ke partisipasi dari pemilih, bagaimana bisa berpartisipasi aktif. Betul, dalam arti juga ikut mengawasi dan melihat siapa sih calon-calon kita. Iya. Pada saat kan banyak sebenarnya tahapan-tahapan yang butuh masyarakat bisa ketahui kan, itu kan banyak. Mulai dari DPT, mulai dari pencalonan, mulai dari sampai nanti di terakhir itu di penetapan gitu. Oke, kemudian terkait dengan penegakan hukum pemilu dan penyederhanaan penanganan proses sengketa pemilu ini gimana Pak di RUU? Iya, di RUU sendiri kalau kemarin kan ada istilahnya Gakumdu, Mbak. Gakumdu itu bagian dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi di RUU yang ini yang sedang ada pembahasan ini memang Gakumdu kelihatannya sudah tidak disebut di sana gitu loh. Jadi kayak potong jalur gitu ya Pak ya? Ya bisa, mungkin bisa seperti itu biar lebih cepat prosesnya. Biar prosesnya karena kan tiap tahapan itu ada batasan-batasannya. Kayak pengaduan itu ada batasannya, proses juga ada batasannya kan gitu. Jadi nanti di RUU yang ini kalau memang Bawaslu itu sudah mengkaji, sudah menemukan terkait dengan umpamanya pidana gitu ya, itu bisa langsung dibawa ke aparat penegak hukum kan gitu. Jadi sudah memotong terkait dengan dari ini tadi pembahasan yang terjadi di Gakumdu kan gitu. Jadi Bawaslu sudah mengkaji, kalau memang sudah memenuhi unsur, Bawaslu langsung bisa sampaikan juga. Bisa sampaikan langsung ke pihak berwajib kan gitu, penegak hukum. Oke, ini kita sudah mau mendekati ujung acara ini Pak, kayaknya waktunya sudah mau habis ini. Kayak kelihatan sebentar dari sini ya. Tapi terasa. Mungkin pertanyaan terakhir ini, kalau KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu ini mensikapi RUU ini seperti apa Pak? Ya memang kami sebagai penyelenggara itu kan pelaksana undang-undang. Jadi kita tadi yang sempat saya sampaikan di tengah-tengah tadi, kita mengikuti perkembangan pembahasan dari RUU ini kita ikuti. Kalau memang nanti RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang, ya nanti kan ada regulasi yang mengatur. Jadi nanti ada turunannya ke PKPU untuk kita laksanakan kan gitu. Jadi kita sampai hari ini kita hanya mengikuti perkembangan itu. Kalau memang nanti RUU itu diterapkan, ya nanti kita akan laksanakan dengan aturan-aturan yang ada. Tapi memang kalau pembahasan yang saat ini lagi hangat ini kan pembahasan terkait dengan pemilu serentak dan tidaknya kan gitu ya. Iya, jadi
memang bagi KPU terkait dengan kalau memang pemilu itu dilakukan serentak, memang ada hal-hal yang memang perlu kita siapkan, Mbak. Kita kan mengacu pada pemilu serentak sebelumnya ya di 2019 itu kan memang banyak juga baik badan ad hoc penyelenggara maupun aparat penegak hukum itu kan kepolisian terutama itu kan banyak juga ada yang meninggal kan gitu. Ada sekitar hampir 800-an itu kan meninggal dunia. Mungkin karena ya itu tadi faktor kelelahan, kecapean. Bisa juga faktor kelelahan karena kemarin banyaknya bertumpuknya tugas dalam satu hari ya Pak ya, itu betul, mungkin iya. sangat berpengaruh juga. Kemarin kita ada 5 surat suara ya kalau tidak salah di 2019 5 surat suara karena untuk penghitungan aja rata-rata itu sampai jam 12 malam Mbak untuk perhitungan. Belum lagi terkait dengan salinan, menyalin dengan sejumlah partai politik. Ada saksi, ada pengawas, itu ya? juga banyak rangkap gitu loh. Itu yang kemarin yang jadi mungkin kelelahan, faktor kelelahan karena sebelumnya juga dia harus mempersiapkan terkait dengan TPS-nya. Kan berarti relatif 2 hari ini kan teman-teman penyelenggara di tingkat bawah terutama KPPS ini kan sangat terforsir energinya. Makanya itu kalau memang nanti diserentakkan lagi di 2024 seperti itu memang harus ada hal-hal yang membuat agak lebih ringan. Ya mungkin secara teknis mungkin harus ada pengaturan yang lebih rigid lagi gitu ya Pak ya. Terutama karena kita kan juga masih dalam masa-masa pandemi. Jadi kita belum ada kepastian apakah 2 tahun kemudian itu masih pandemi, atau bagaimana gitu juga masih belum pasti ya Pak ya. Iya, ya itu yang memang perlu dipikirkan nanti harusnya ada aturan-aturan yang mengatur itu terkait itu bagaimana biar bisa lebih ringan penyelenggara kita di tingkat bawah kan gitu. Itu aja Mbak. Baik Pak, mungkin bisa saya simpulkan aja ya dari perbincangan kita pada siang hari ini bahwa RUU atau rancangan undang-undang tentang pemilu ini memang masih bergulir ya, masih menjadi bahan diskusi bahan pembahasan di tingkat DPR RI dan kita juga belum tahu apakah ini nanti akan segera disahkan atau bagaimana ya Pak ya. Yang jelas ada beberapa poin penting yang tadi dari perbincangan kita pada siang hari ini, ada beberapa poin penting yang kemungkinan ada perubahan di RUU ini, antara lain terkait ambang batas parliamentary threshold, kemudian ada juga tentang perubahan jumlah dapil, alokasi dapil, kemudian ada juga tentang syarat-syarat calon antara lain kewarganegaraan, terus syarat minimal pendidikan, itu juga masuk dalam rancangan undang-undang pemilu ini. Nah, mungkin Pak Imam bisa closing statement Pak untuk menutup siaran kita pada hari ini. Ya, karena memang ini terkait dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR RI yang tadi jenengan sampaikan. Jadi sikap KPU memang kita menunggu Mbak, kita menunggu sambil kita mengikuti perkembangan yang terjadi gitu. Jadi sikap KPU terkait dengan rancangan undang-undang ini adalah menunggu. Jadi menunggu nanti jadi didok atau tidak kan gitu. Karena ini kan masih KPU yang pasti KPU siap aja ya Pak ya. KPU siap aja. KPU siap menyelenggarakan apapun aturan yang ada kan gitu. Oke, Sobat Demokrasi, itu tadi bincang-bincang kita pada siang hari ini di podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.